Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dedek Safitri dari IKM 9 semester 3, mata kuliah dasar Biomedik 3, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang alga dan fungi. Alga adalah sekelompok organisme autotrof yang tidak memiliki organ dengan perbedaan fungsi yang nyata. Alga memiliki klorofil sehingga bisa melakukan fotosintesis. Karakteristik alga bersifat eukariotik, uniseluler atau multiseluler, berupa koloni lepas berupa filamen atau tidak, memiliki klorofil, reproduksi secara seksual maupun aseksual, habitat di perairan atau tempat lembab, fotosintesis dengan mengsimilasi air dan nutrisi secara langsung dari lingkungan. Reproduksi alga, yang pertama ada reproduksi seksual. Reproduksi seksual meliputi peleburan dua gamet untuk membentuk zigot dan tumbuh menjadi individu baru. Terdapat dua tipe reproduksi seksual, yaitu ada isogami dan oogami. Isogami pada tipe ini, gamet jantan dan gamet betina memiliki ukuran sama besar dan umumnya dapat bergerak. Apabila zigot hasil peleburan gamet betina dengan jantan mengalami dormansi, maka dinamai dengan zigospora. Selanjutnya oogami. Pada tipe oogami, ukuran gamet jantan berbeda dengan ukuran gamet betina. Gamet betina atau telur memiliki ukuran yang besar dan tidak bergerak, sementara gamet jantan berukuran kecil dan bergerak. Apabila zigot yang terbentuk tidak berkecambah namun mengalami dormansi, maka dinamai oospora. Yang kedua ada reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual berlangsung melalui pembelahan sel menciptakan dua sel anak yang masing-masing akan menjadi individu baru. Reproduksi dengan cara pembelahan sel biasanya terjadi pada alga bersel tunggal. Alga berbentuk koloni tanpa filamen atau yang berbentuk filamen biasanya bereproduksi melalui fragmentasi. Fragmentasi merupakan terpecah-pecahnya koloni menjadi beberapa bagian. Selain melalui pembelahan sel dan fragmentasi, alga juga bisa bereproduksi melalui pembentukan zoospora. Zoospora merupakan sel tunggal yang diselubungi oleh selaput dan bisa bergerak atau berenang bebas dengan menggunakan satu atau lebih flagela. Setiap zoospora ialah calon individu baru. Nah, selanjutnya ada habitat alga. Alga terbagi menjadi neuston dan bentik. Bentik itu ada epilitik, epipalik, epipitik, dan epizoik. Selanjutnya, klasifikasi alga. Berdasarkan pigmen, alga terbagi menjadi Phaeophyta, Rhodophyta, Chrysophyta, Bacillariophyta, dan Chlorophyta. Alga coklat, yaitu Phaeophyta. Ciri-cirinya berbentuk tegak, bercabang, atau filamen tidak bercabang, serta talus berukuran raksasa yaitu 100 meter. Memiliki kloroplas tunggal, cadangan makanan berupa karbohidrat, laminarin, dan asam alginat. Memiliki pigmen fukosantin yang dominan, menghasilkan gamet yang motil. Alga merah atau Rhodophyta. Ciri-cirinya ada uniseluler, hidup di laut hangat, mengandung klorofil A dan D, phycoerythrin, menghasilkan selulosa sebagai bahan utama dinding sel. Alga keemasan atau Chrysophyta. Alga keemasan merupakan penyusun utama plankton yang berperan penting sebagai produsen. Ciri-cirinya hidup di air tawar maupun air laut, uniseluler mengandung klorofil A, B, dinding sel mengandung selulosa, cadangan nutrisi lemak, dan diatom atau Bacillariophyta. Ciri-ciri umumnya uniseluler, memiliki tudung keras yang tersusun dari silika dan tertutup oleh lapisan organik. Inti sel di pusat sitoplasma, bentuk kloroplas bervariasi yaitu cakram, periferal, pipih, dan seperti huruf H. Diatom yang mati akan mengendap di dasar lautan menjadi tanah diatom yang dimanfaatkan sebagai bahan penggosok
penyekat, dinamit, piringan hitam, dan pembuatan cat. Alga hijau atau Chlorophyta. Ciri-ciri umumnya ada yang bersel satu, ada yang membentuk koloni, bentuk tubuhnya ada bulat, filamen, lembaran, dan ada yang menyerupai tumbuhan tinggi. Inti sel memiliki dinding eukarion sehingga bentuknya tetap, hidup di air tawar, laut, tempat lembab, cadangan makanan berupa amilum, memiliki flagela, berwarna hijau karena adanya klorofil A dan B serta xanthofil, bersimbiosis dengan jamur membentuk kerak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungi. Apa itu fungi? Jamur atau fungi merupakan organisme eukariotik yang memiliki dinding sel dan pada umumnya tidak motil. Karakteristik ini menyerupai tumbuhan, namun fungi tidak memiliki klorofil. Dengan demikian, fungi tidak dapat melakukan fotosintesis menghasilkan bahan organik dari karbon dioksida dan air, sehingga fungi disebut sebagai organisme heterotrof dan sifat heterotrof menyerupai sel hewan. Ciri-ciri umum fungi. Yang pertama ada eukariotik, bersifat heterotrof, uniseluler dan multiseluler, beberapa memiliki zat warna, mendapatkan nutrisi dengan absorpsi, serta dinding sel tersusun. Struktur dan fungsi tubuh fungi. Yang pertama ada hifa, yaitu benang-benang halus, septum, sekat atau dinding, hifa senositik, hifa yang tidak berseptum, miselium, hifa yang tidak bercabang membentuk anyaman, miselium vegetatif menyerap makanan, dan miselium generatif menghasilkan spora. Cara hidup fungi. Yang pertama ada heterotrof, memperoleh zat organik dari sisa organisme yang mati, misalnya daun. Yang kedua ada parasit, memperoleh zat organik dari organisme hidup yang lain. Yang ketiga ada simbiosis, memperoleh zat organik dari organisme hidup yang lain, namun bersifat menguntungkan bagi inangnya, misalnya membantu di dalam proses pengambilan mineral dari tanah. Selanjutnya habitat, ada yang hidup di darat dan di laut, di tempat yang lembab, mengandung zat organik, lingkungan yang asam atau manis. Divisi-divisi fungi. Berdasarkan struktur tubuh dan cara reproduksinya, jamur dibagi menjadi 4 divisi. Berdasarkan cara reproduksi secara generatif atau seksual, yaitu yang pertama ada divisi zygomicota, yang kedua divisi ascomicota, yang ketiga divisi basidimicota, yang keempat divisi deuteromicota. Laju. Divisi zygomicota. Ciri-cirinya yang pertama ada hifa tidak bersekat, dinding sel dari zat kitin, saprofit dan parasit, reproduksi seksual dengan zigosporangium, dan reproduksi aseksual dengan spora. Divisi ascomicota. Ciri-ciri hifa bersekat, ada yang berinti satu dan banyak, saprofit, parasit, dan bersimbiosis dengan alga biru membentuk lichnis, reproduksi seksual dengan ascus membentuk ascocarp, dan reproduksi aseksual dengan conidia. Dan yang terakhir ada divisi deuteromicota. Ciri-cirinya multiselular atau bersel banyak, sebagian besar mikroskopis, tidak dapat diamati dengan mata telanjang, dinding sel terbuat dari zat kitin, hidup secara saprofit maupun parasit, biasanya berhabitat di tempat yang lembab. Pemanfaatan jamur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama zygomicota. Rhizopus oryzae berperan dalam pembentukan dan produksi tempe.
Ascomycota, Saccharomyces cerevisiae digunakan untuk membuat roti, bir, dan anggur. Basidimycota, Sortisium salmonella menyerang batang karet, jeruk, dan melinjo. Dan yang terakhir, Deuteromycota, Monilia cytophila dapat membantu proses pembuatan oncom. Sekian dari hasil yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.